Bismillah, kita mulai nggih. Sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz Sada? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat ya. Baik, Bismillah, saya buka untuk materinya. PDF-nya sudah saya bagikan juga ya di grup. Bagi yang belum punya kitabnya nanti bisa murojaah lewat PDF yang saya share itu. Kita mulai insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga ikhtiar kita dalam talabul ilmi ini Allah mudahkan, Allah pahamkan kita, dan ilmu bahasa Arab yang kita pelajari bisa kita manfaatkan terutama ketika memahami Quran dan hadis. Terlebih lagi kita bisa memahami kalamnya para ulama yang mana semuanya itu ditulis dalam bentuk al-lughah al-arabiyah. Nah, kitab yang akan kita kaji di pertemuan perdana ini setelah yang kemarin itu selesai, ini adalah kitab Al-Kafi fil Misraf. Al-Kafi itu artinya yang mencukupi, fi ilmi, fi di dalam, ilmi sarf, ilmu sorof. Jadi penulisnya orang Indonesia. Harapannya adalah karena beliau orang Indonesia memahami karakter orang Indonesia yang bukan orang Arab ya. Ajam. Ajam itu bukan orang Arab, sehingga pendekatannya lebih memudahkan kita untuk belajar. Nah, penulisnya siapa? Penulisnya adalah A-nya ini Aceng ya, Zakaria bin Ahmad. Nah, kitab-kitab beliau banyak. Nah, ada kitab nahwunya juga ada. Kemudian sorofnya juga ada, dan sorofnya ini yang akan mulai kita pelajari hari ini insya Allah. Dan beliau barusan wafat, belum lama sekali, dan semoga Allah eh, menjadikan ini sebagai pahala jariah beliau. Kita baca dulu dari mukaddimahnya. Ini pengantar dari beliau, kenapa beliau menulis kitab ini ya. Muqaddimatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ustadz Zakaria fi kitabihi Al-Kafi fi Sarf rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Muqaddimatun. Muqaddimah itu pendahuluan. Alhamdulillahi hamdan. Segala puji bagi Allah. Yuwafi ni'amahu, yang telah memberikan nikmatnya. Kayaknya kita doakan hamdan syakirin, hamdan yuwafi. Yuwafi. Wafa yuwafi itu artinya memberikan dengan penuh. Wa yukafi mazidahu, dan dan mencukupkan kelebihannya. Wa ashkuruhu, dan saya bersyukur kepada Allah ala ihsanihi, atas kebaikannya, alladzi masdaruhu, yang sumber kebaikan tersebut mujarradu fadlihi, itu murni karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasubhana, maha suci dia, man yang takot dasat sifatuhu, suci sifat-sifatnya, anis syabihi wal misal, dari kemiripan. Artinya sifatnya Allah itu memang tidak ada kemiripannya dengan yang ada pada manusia seperti itu. Wa tanazzahat af'aluhu,
dan bersih af'aluhu sifat-sifatnya anin naksi wal i'lali dari kekurangan wal i'lal dan cacat. Wa usalli dan saya bersolawat wa usallimu dan meminta keselamatan ala rasulihi kepada rasulnya Allah al-jalil yang mulia, al-jalili dibaca naat dari rasulihi wa ala alihi dan kepada sahabatnya dan kepada keluarganya wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya alladzina yang ittaba'uhu mereka mengikuti Nabi fi sa'atil usrah di masa sulit wazalil dan masa ketika itu masih direndahkan ya. Wa ba'du dan setelah dibaca ba'du karena mudhof ilaihnya dibuang ya. Makanya dia ba'du isim dia mabni dhammah. Apa mudhof ilaihnya yang di atas itu? Setelah hamdalah dan solawat kemudian dibaca fa inna hajata abnail muslimina fa inna sesungguhnya hajata kebutuhan abnail muslimina anak-anak kaum muslimin ya ila ma'rifatil lughatil arabiyyati kepada mengetahui bahasa Arab doruriyun doruriyun itu penting jiddan sangat maksudnya sangat penting jadi kita itu sebenarnya Muslim harusnya kita itu paham bahasa Arab kata beliau. Kenapa? Karena biha dengan bahasa Arab itu sababun adalah sebab ila fahmil Qur'ani wa sunnati untuk memahami Quran dan sunnah. Nah, sehingga untuk memahami kedalaman Quran itu memang tidak bisa dipahami dengan terjemah. Ya. Kita butuh ilmu yang namanya bahasa Arab. Wa qad amaronallahu dan sungguh amaro telah memerintahkan nak kepada kami siapa yaitu Allah an natamassaka agar kami itu berpegang teguh bihima dengan Quran dan Sunnah. Wa na'mala dan kita itu beramal bima fihima dengan apa yang di dalam Quran dan Sunnah. Wala yumkinu dan tidak mungkin an nafhamahuma kita itu memahami Quran dan Sunnah fahman taman dengan pemahaman yang sempurna illa kecuali ba'da ma'rifatil lughatil arabiyyati kecuali setelah memahami bahasa Arab walasiyama terlebih lagi fin nahwi was sarf maksudnya ilmu bahasa Arab itu kan banyak ya cabang. Dan yang paling-paling utama itu adalah ilmu nahwu dan sarf. Waqad asdarona dan kami itu telah menerbitkan ya atau memunculkan. Asdar itu kan sumber ya. Apa Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Jadi ada kitab beliau namanya Al-Muyassar. Al-Muyassar itu yang dimudahkan. Fi salasati ajza di dalam 3 bagian. Wasdarona kazalik dan kami juga membuat yang semisal nahwu itu Al-Kafi fil Misarf. Kitab yang kita kaji sekarang itu namanya Al-Kafi fil Misarf. Fi salasati ajza'a di dalam 3 bagian juga. Nah, al-juz'ul awalu bagian yang pertama fi sulasiyil mujarrad. Nah, jadi di kitab yang pertama ini kita akan khusus membahas tentang sulasi mujarrad. Wal juz'us tsani dan di bagian kedua nanti fi sulasiyil mazid kita akan bahas sulasi mazid, rubai mujarrad, wal mazid dan rubai mazid, wal mulhaqatihi dan apa-apa yang mirip ya. Apa-apa yang dimulhakkan, diikutkan.
Wal juz'us salisu, di juz ketiga itu kita akan belajar fil mahmuz wal mudha'af wal mu'tal. Kita akan belajar tentang bab mahmuz, belajar tentang mudha'af, belajar tentang mu'tal. Mu'tal nanti ada bab misal, ajwaf, nakis, lafif ya di sana. Termasuk bab i'lal nanti akan dipelajari di juz ketiga. Nah, namun beliau sampaikan di sini waqad wada'tuhu, dan sungguh aku telah membuatnya bi'ibaratin sahlatin, dengan ungkapan yang mudah kata beliau, wa amsilatin kasiratin, dan contoh-contoh yang banyak, wa tamrinatin nafiatin, dan latihan-latihan yang bermanfaat, lias hula, agar mudah. Mudah apanya? Fahmuhu, memahaminya, walasiyama, terlebih lagi, lil mubtadiina, bagi orang pemula. Nah, jadi kitab ini kata beliau sudah memang disusun agar mudah dipahami oleh yang baru belajar. Fidirosati sorfi, di dalam mempelajari sorf. Wallaha, dan kepada Allah, ini maf'ul bih yang didahulukan. As'alu, aku meminta, maksudnya kepada Allah, an yakuna, agar nafian, maksudnya kitab Al-Kafi fi Sarf ini itu bermanfaat lil muallimina, bagi para guru, karena mungkin bisa jadi ada banyak kesulitan untuk mengajarkan ilmu saraf itu. Nah, ini harapannya para guru juga mendapatkan kemudahan di dalam mengajar, wal muta'allimin, dan yang belajar. Wa amalan solihan, dan saya juga berharap amal yang solih, kata beliau, li, untukku, wa ja'alani, dan Allah menjadikanku, min warasati jannatin naim, dari pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, al-mu'alif, penulisnya di sini Zakaria bin Ahmad. Beliau ulama dari Indonesia, dan semoga kita mendapatkan berkah. Baik, itu mukaddimahnya satu saja. Ini nanti ada sekitar berapa halaman ini? Sekitar 60-an. Iya, benar. 65 halaman. Kita akan pelajari pelan-pelan insya Allah. Kita masuk di bagian pertama tentang ilmu tasrif. Definisi apa yang dimaksud dengan ilmu tasrif. At-tasrifu lughatan, saya tarjim pelan-pelan ya. Nanti yang punya kitab bisa sambil dicoret-coret terjemahan. Nah, ilmu tasrif ya, bab tentang ilmu sorof. Jadi tasrif sama sorof itu sama maknanya. At-tasrifu, tasrif atau sorof, lughatan secara bahasa itu maknanya at-taghyiru. Ini, maknanya at-taghyiru. At-taghyiru itu perubahan. Jadi secara bahasa sorof itu bermakna perubahan. Maka andai dilihat dari makna bahasa, semua perubahan itu disebut dengan sorof. Jadi misalnya dari kayu menjadi kursi, itu disebut sorof secara bahasa. Dari logam kemudian menjadi HP misalnya, itu juga jadi sorof, disebut sorof secara bahasa. Nah, namun lebih spesifik lagi ketika dimaknai secara istilah. Nah, kalau sudah secara istilah begini, berarti ini makna yang dikhususkan menurut ulama sorof. Wastilahan, dan makna tasrif itu secara istilah adalah tahwilul aslil wahidi, tahwil pengubahan, asli asal, al-wahid yang satu, ila kepada amsilatin mukhtalifatin, contoh-contoh yang mukhtalifat, berbeda, lima anin, untuk makna-makna, maksudatin yang dimaksud,
La tahsulu, la tidak, tahsulu terhasilkan. Failnya tahsulu itu kembali ke ma'anin maksudatin. Yang tidak akan terhasilkan itu makna yang dimaksud illa biha, kecuali biha. Domirha kembali ke amsilatin mukhtalifatin. Nah, maksudnya bagaimana? Contoh misalnya, eh, mislu contoh kataba. Asal dari kata itu kan dua. Asalnya itu diantaranya adalah fi'il madi. Asalnya cuma kataba saja, seperti itu. Kataba ini memiliki makna artinya telah menulis. Nah, sementara kita bukan ingin bilang telah menulis gitu. Kita ingin bilang sedang menulis. Maka tidak bisa kita menggunakan kata kataba karena kataba itu sudah punya makna telah menulis. Artinya perbuatan menulisnya sudah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, ketika kita ingin bilang sedang menulis, maka kataba ini harus kita tasrif, harus kita rubah ke bentuk yang lain. Menjadi apa? Menjadi yaktubu. Nah, yaktubu artinya sedang menulis. Ketika kita ingin bilang untuk memerintah seseorang menulis, kita tidak bisa pakai kata ba, tidak bisa pakai yaktubu. Karena kata perintah itu tidak menggunakan kata ba, tidak menggunakan yaktubu. Berarti kata ba itu harus kita tasrif lagi. Kita rubah lagi. Menjadi apa? Menjadi uktub. Uktub ini artinya tulislah, kata perintah. Ketika kita ingin menyebutkan orang yang menulis, maka kita rubah menjadi bentuk katibun. Katibun artinya orang yang menulis. Ketika kita ingin menyampaikan yang ditulis, maka kita rubah ke bentuk maktubun. Maktubun artinya ditulis. Kemudian kita ingin bilang waktu dan tempat menulis, maka kita katakan maktabun. Jadi maktabun itu artinya waktu atau tempat menulis. Contoh lagi misalnya nasoro. Ya. Nah, nasoro ini artinya telah menolong. Nah, ketika kita ingin bilang sedang menolong, maka harus kita rubah ke yansuru. Kita ingin bilang tolonglah, unsur. Orang yang menolong, nasirun. Yang ditolong namanya mansur. Mansorun, ini waktu dan tempat menolong. Nah, makanya di sini sampaikan tahwilul aslil wahid. Karena asalnya itu sebenarnya cuma kataba dan nasoro. Asalnya itu di kataba dan nasoro. Kemudian kataba ini bisa ditasrif dia ke beberapa bentuk yang lain. Fungsinya buat apa? Tadi agar makna yang diinginkan itu bisa didapatkan. Nah, itu disebut dengan ilmu tasrif atau ilmu sorof. Sampai di sini dulu, Ustadz Ustadzah. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Tafadhal. Ini definisi tentang ilmu tasrif. Jika belum ada, penjelasannya terlalu cepat atau cukup? Alhamdulillah cukup Ustaz. Cukup ya. Masih Mau nyimak ya Ustaz. kasih nyimak. Nah, belum ada. Nah, Nastamir, insya Allah. Kemudian berikutnya bahas domir. Nah, pertanyaannya, kenapa bahas domir? Nah, jawabannya adalah karena ketika kita bahas tasrif, mesti akan selalu berkaitan dengan domir. Karena membahas fiil itu mesti ada domirnya. Membahas isim, nanti ada domirnya juga di situ.
Ada pelakunya satu orang, isim mufrad. Pelakunya dua, musanna. Pelakunya tiga, jamak. Dan seterusnya. Apalagi fiil. Fiil itu mesti ada domirnya terus-menerus. Nah, makanya di bahasan kedua ini, beliau menyampaikan tentang domir. Nah, apa itu domir? Domir itu kita terjemahkan kata ganti. Nah, definisinya, ad-domiru, domir, huwa adalah ma apa yang naba dia menggantikan an zohirin dari yang zohir. Nah, apa maksudnya? Yang zohir itu kan nama asli. Misalnya kita bilang Zaidun. Ah, ini berarti zohir. Langsung kita sebut namanya. Nah, terkadang kita nggak nyebut nama gitu. Kita bilang dia. Nah, dia itu namanya domir dalam bahasa Arab. Nah, dia itu kan kita nggak nyebut nama, tapi menggunakan kata ganti untuk menyebut orang tersebut. Nah, jadi domir itu untuk menggantikan dari yang zohir. Zohir itu ya nama asli maksudnya. Kalau kita bilang Zaidun berarti bukan domir itu. Tapi kalau kita bilang dia, kamu, saya, itu berarti pakai domir. Kalau zohir itu kan misalnya Ahmad gitu. Tapi kalau bilangnya saya, itu berarti pakainya domir, bukan pakai zohir. Wayadullu ala mutakallimin. Dan domir itu menunjukkan ala mutakallimin, kepada mutakallim. Mutakallim itu yang berbicara. Yang berbicara itu dua. Ana, nahnu. Saya, kami. Itu namanya mutakallim. Jadi mutakallim ini nanti ada dua. Ana dan nahnu. Au mukhotabin. Atau mukhotob. Yang diajak bicara. Yang diajak bicara itu enam. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Yang diajak bicara itu kan kadang kamu satu orang, kamu dua orang, kalian banyak. Banyak itu dalam bahasa Arab mulai dari tiga dan seterusnya itu disebut banyak. Nah, mukhotob ini orang yang diajak bicara. Orang kedua. Jadi mutakalim itu orang pertama, mutakalim orang kedua yang diajak bicara. Au ghaibin atau ghaib. Ghaib itu yang dibicarakan. Yang dibicarakan nanti juga ada enam. Dia, dia satu orang laki-laki, dia dua orang laki-laki, mereka banyak laki-laki. Jadi tiga untuk laki-laki, tiga untuk perempuan. Huwa, humahum, hiya, humahunna. Mislu contoh ana. Ana ini contoh untuk mutakalim. Anta, kamu, satu orang laki-laki. Ini contoh untuk mukhotob yang diajak bicara. Huwa, ini contoh untuk yang goib. Yaitu dia, satu orang laki-laki. Nah, kemudian ad-domir. Ad-domir itu terbagi dua. Ada namanya domir munfasil. Ada namanya domir muttasil. Munfasil itu artinya terpisah. Ada namanya infisal. Infasola yanfasilu infisal. Makanya orang nikah, nah itu kan harusnya infisal. Itu dari kata ini. Munfasil itu isim fa'ilnya kan. Muttasil itu isim fa'il juga. Nah, munfasilin itu artinya terpisah. Maksudnya terpisah, isinya hanya domir saja. Domir saja. Kalau mutasil, si domir itu dia bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan isim, bersambung dengan fiil, bersambung dengan huruf. Karena kata dalam bahasa Arab kan ada tiga ya. Isim, fiil, huruf. Nah, maka domir ada kalanya dia menyendiri, ada kalanya dia bersambung dengan isim, bersambung dengan fiil, bersambung dengan huruf. Yang munfasil contohnya huwa, dia laki-laki satu orang, hia dia perempuan satu orang, anta
kamu laki-laki satu orang, hum mereka laki-laki banyak, hunna mereka perempuan banyak, antum kalian laki-laki banyak, ana saya satu orang, boleh untuk laki-laki dan perempuan, nahnu kami, yaitu satu orang tapi dia bersama yang lain. Kalau yang mutasil, contohnya daftaruhu. Mana domirnya? Hu ini domirnya. Nah, tapi dia bersambung dengan daftaru. Daftaru itu isim. Artinya buku tulisnya hu itu dia. Buku tulisnya dia. Daftaruka, domirnya mana? Ka ini domirnya. Buku tulis kamu. Ka ini anta maksudnya. Daftari buku tulis saya. Nah, domirnya ya ini. Yaitu menunjukkan ana, saya. Baituhu, rumahnya dia. Baituka, rumah kamu. Baiti, rumahku. Kitabuhu, kitabnya dia. Kita buka buku kamu. Kitabi, buku saya. Kita masuk dulu di pembahasan domir munfasil. Ini lengkapnya di sini. Domir munfasil itu apa? Domir munfasil itu isinya hanya domir saja tadi ya. Dan nanti domir ini ada yang menempati posisi rofa. Jadi kalau kita ketemu domir ini, berarti nanti kita i'rab rofa. Kalau di nahwu ya, kita i'rab rofa. Apa saja? Huwa, humahum, hiya, humahunna. Ini untuk yang goib. Ya. Nah ini untuk yang goib. Yang dibicarakan. Nah huwa artinya dia laki-laki satu orang. Jadi yang atas ini untuk laki-laki. Ini satu. Huma itu dua. Hum itu banyak. Nah, kemudian kalau yang bawah ini, nah ini untuk perempuan. Hia, huma, hunna. Dia perempuan satu orang, huma dua orang, hunna ini tiga. Nah, nah ini yang atas ya, untuk laki-laki. Nah, yang bawah ini untuk perempuan. Nah, di samping itu sudah ada keterangannya ya. Jadi kalau huwa humahum ini lil muzakkar. Lil muzakkar itu untuk laki-laki. Hiya humahunna ini untuk muannas. Tapi yang goib ya. Goibnya di sini itu satu untuk satu orang. Di sini untuk dua orang ya. Kalau yang urutan hum ke bawah itu untuk banyak. Kemudian anta antuma antum ini untuk laki-laki lil muzakkar. Anti antuma antuna ini untuk muannas. Nah, untuk mukhotob yang diajak bicara. Makanya kita sering bilang ke guru kita kan antum atau antuna misalnya kalau ke banyak perempuan seperti itu. Nah, ini untuk apa? Untuk tidak nyebut nama kan lebih sopan nih. Masa kita nyebut nama gitu. Nah, kalau kita bilang ustadz berarti kita pakai badal seperti itu. Kita menggunakan badal. Misalnya kita nggak manggil nama gitu kan. Ustadz gitu. Berarti kita pakai badal gitu di situ. Atau ustadzah misalnya. Nah, berarti enggak pakai nama langsung gitu. Karena emang kebiasaan di kita itu sopan santunnya kuat ya di negeri kita ini. Nah, kalau ana, nahnu ini untuk mutakalim ya. Ana ini jumlahnya satu, bisa untuk laki-laki perempuan. Artinya laki-laki boleh pakai ana, kalau perempuan boleh pakai ana. Nah, nahnu ini untuk banyak. Afan. Dua Afan, satu orang tapi dia bersama dengan yang lain. Kan yang ngomong satu, tapi mengatakan kami gitu. Jadi satu tapi mengikutkan yang lain. Seperti itu. Itu nahnu. Nah ini domir munfasil yang nanti akan di i'rab rofa. Jadi ada 14 total. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna,
ana, nahnu. Ini totalnya ada 14. 6 untuk ghaib, 6 untuk mukhatab, 2 untuk mutakallim. Nah, sampai di sini dulu Ustadz Ustadzah. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Silahkan. Terkait dengan domir munfasil. Jika belum ada, kita lanjutkan lagi dulu insya Allah. Berikutnya domir munfasil juga, tapi nanti di i'rab nasab. Dia di i'rab nasab. Apa saja? Iyahu, iyahuma, iyahum. Nah, ini untuk muzakkar ya. Untuk laki-laki. Iyahu maksudnya dia satu orang laki-laki. Iyahuma dia dua orang laki-laki. Iyahum mereka banyak laki-laki. Iyaha ini untuk perempuan satu orang. Dia satu orang perempuan. Iyahuma dia dua orang perempuan. Iyahunna mereka perempuan banyak. Nah, ini gaib yang dibicarakan. Kemudian iyaka ini kamu satu orang laki-laki. Iyakuma kamu dua orang laki-laki. Iyakum kalian laki-laki banyak. Iyaki kamu satu orang perempuan. Iyakuma kamu dua orang perempuan. Iyakunna kalian perempuan banyak. Ini untuk mukhatab. Misalnya iyaka ini ada di Al-Fatihah ya. Misalnya kita di Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka na'budu, iyyaka di situ disebut domir munfasil, mabni fathah. Dia menempati i'rab nasab karena jadi maf'ul bih di situ. Nah, jadi dia di i'rab nasab, iyyaka di situ. Dia domir, dia menempati i'rab nasab. Kemudian iya ya ini artinya saya, iyana ini untuk kami ya. Nah, jadi kalau kita ketemu domir model seperti ini, maka nanti kita i'rab dia nasab. Kalau yang atas, yang seperti ini, dimanapun kita ketemu, kita akan i'rab dia rofa. Seperti itu. Ini berkaitan dengan domir munfasil. Ya. Nah, demikian untuk pembahasan domir munfasil. Silakan, Sadah, kalau ada yang mau ditanyakan. Afwan. Kalau makna iya itu Ustaz, Iya, yaitu saya. Ustaz. bukan I- hanya kepada gitu. Boleh Iya kita hanya kepadanya. boleh kita terjemahkan seperti itu, Ustaz. Kalau Oh, hanya kepada itu kan karena dia maf'ul bihnya didahulukan, Ustaz. Karena nanti dia bermakna penghanyaan. Aturannya kan fi'il, fa'il, maf'ul bih. Gitu. Tapi mm. ketika maf'ul bih itu didahulukan, dia bermakna pengkhususkan, pengkhususan. Makanya di terjemahannya itu hanya kepada engkau. Tapi secara terjemahan biasa, Iyahu itu tetap dia. Gitu, Ustaz. Jadi ada tambahan penghanyaan itu karena dia didahulukan maf'ul bihnya seperti itu. Oh ini satu kata ya Ustaz ya, bukan iya kemudian ada domir full gitu kan ya. Satu kata, Ustaz. Satu kata. Satu paket ya, bukan Sat- iya 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 itu sendiri kemudian punya Hu domir. sendiri. Oh, enggak, Ustaz. Satu paket. Oh, Ah, satu dia paket. satu paket. Iya iya. Ini Betul, betul. apa? Ini kenapa saya raise hand ya? Ini raise hand saya apa? Ini nuruninnya gimana ya? Ada yang tahu enggak? Klik raise Eh, hand-nya Ustadz. Klik aja, Ada Ustadz. Klik. sebelah mana ya? Yang di bawah biasanya tangan tuh yang tangan. Oh ya yang sebentar. Oh ini lower apa nah?
Saya stop share dulu. Afwan Ustaz, Boleh. Silakan, Ustazah. iya. Boleh. Tadi saya terlambat dengar tentang penjelasan kalau yang goib kan yang dibicarakan. Iya, Kalau betul. kemudian mukhotob itu Yang apa Ustaz? diajak bicara. Yang diajak bicara. Ah, ah. Kemudian mutakalim Yang berbicara. yang berbicara. Ya, Ah, ah. syukuran Ustaz. Mutakalim. Nah, afwan. Ada yang lain? Ustazah, silakan. Kita lanjutkan. Insya Allah mungkin masih ada waktu. Nah, yang sudah belajar nahwu insya Allah akan lebih mudah ya. Karena ini juga beberapa kali dibahas di pembahasan nahwu. Kemudian kita masuk ad-dhamairul muttasilatu, ke domir yang bersambung. Nah, yang pertama al-muttasilu bil ismi, yang bersambung dengan isim. Nah, nanti yang kedua yang bersambung dengan huruf. Catatannya adalah domir yang bersambung dengan isim atau domir yang bersambung dengan huruf, domirnya sama. Domirnya sama. Gitu. Tinggal kita lihat sebelumnya apa, isim atau huruf. Gitu. Tapi kalau domirnya nanti sama. Mana domirnya hu, huma, hum, ini domirnya ya. Ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, huma, kunna. Kemudian i, ini ya sukun, dan na. Nah, jadi kalau dihafalkan hu humahum, ha humahunna, ka kumakum, ki kumakunna, i na. Itu domirnya. Nah, semua isim ketika bersambung dengan domir, maka domirnya akan model seperti ini. Dan di Quran banyak sekali domir muttasil seperti ini. Nah, secara terjemahan bagaimana? Nah, ini sama sebenarnya. Kalau kita hafal yang tadi ya, domir munfasil itu huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu maknanya sama dengan ini. Cuman bentuk domirnya saja yang berbeda. Kalau hu ini sama terjemah dengan huwa. Hu itu dia laki-laki satu orang. Berarti baituhu rumahnya dia. Eh, Kalau secara terjemahan dipendekin tidak apa-apa. Jadi lanjutannya itu disimpan dalam pikiran saja gitu. Rumahnya dia. Dia itu siapa? Maksudnya satu orang laki-laki. Baituhuma, rumahnya dia. Dia itu siapa? Dua orang laki-laki. Baituhum, rumah mereka. Baituha, ha ini untuk hia ya. Dia perempuan satu orang. Berarti baituha, rumahnya dia. Baituhuma, rumahnya dia. Dua orang perempuan. Baituhunna, rumah mereka. Baituka, rumah kamu. Baitukuma, rumah kamu, tapi dua orang. Kalau kak tadi satu. Baitukum, rumah kalian. Baituki, rumah kamu, satu orang perempuan. Baitukuma, rumah kamu berdua perempuan. Baitukunna, rumah kalian, para perempuan. Baiti, rumah saya. Baituna, rumah kami. Nah, ini secara domirnya ya. Domir untuk yang bersambung dengan isim. Semua isim ketika bersambung dengan domir, domirnya akan seperti ini. Nah, yang kedua, ada domir itu yang bersambung dengan huruf. Ya, misalnya min ini huruf jer. Maka domirnya pun sama. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Minhu dari dia. Minhuma sama dari dia. Minhum dari mereka.
Minha dari dia, perempuan satu orang. Minhuma, minhunna, sama. Minka dari kamu, minkuma dari kamu berdua, minkum dari kalian. Minki dari kamu satu orang perempuan, minkuma dari kamu berdua perempuan, minkunna dari kalian para perempuan, minni dari saya, minna dari kami. Iya, Afan gitu. Nah, itu berkaitan dengan domir muttasil. Ada yang mau ditanyakan dulu? Satu-satu, silahkan. Habis ini kita ke tamrin ya, terakhir insya Allah di sini. Afwan Ustaz, kalau huruf itu ada berapa total jumlahnya? Kalau di kitab I'rab al-Mufassal di Juz'il Amma itu disebutkan huruf ada 85. Di kitab I'rab Juz' Amma itu dijelaskan sama Syekh Khalid ada total 85 huruf itu. Huruf jar aja sudah banyak kan? Huruf jar aja berapa tuh? Min ila an ala fi rubba al ba'u al kaf lam 9. Wa hurufil qasami huruf qasam 3. Wawu summa fa. Kemudian huruf nasikh inna anna ka anna lakinna la'alla laita tuh ada banyak. Kemudian ada huruf nasab, ada huruf yang menjazmkan, ada huruf atof. Huruf atof sekitar 10 kalau tidak salah. Apalagi sekitar 85 saja. Jadi di Iya, syukran ya, Ustaz. Ya. sekitar 85. Nah, ini huruf jar. Ada yang lain? Sada, silakan. Kalau tidak, kita coba latihan ke sini. Ah, yang punya kitab boleh nih. Ada yang mau tasrif daftaruhu? Ini kita sudah belajar mentasrif ya. Kalau sudah baituhu sampai baituna. Ini namanya tasrif. Tapi nanti namanya tasrif lughawi ya. Jadi ditasrif dari atas ke bawah. Nah, ada yang mau coba? Sada? Ini ada banyak latihan. Daftaruhu boleh. Coba Ustaz, Silahkan, San. diartikan gitu Ustaz ya. Di tasrif aja, San. Sampai daftaruna gitu. Daftaruhunya yang ditasrif, ini kan perintahnya sorif hadhil kalimah. Ditasrif kayak tadi. Baituhu, baituhuma, baituhum sampai Iya. baiti, baitun. Daftaruhu, daftaruhuma, daftaruhum, daftaruha, daftaruhuma, daftaruhunna, daftaruka, daftarukuma, daftarukum, daftaruki, daftarukuma, daftarukunna, daftari, daftarna. Iya, alhamdulillah. Keren, San. Yang berikutnya, ada yang mau coba? Saubuhu berlatih. Masih ada waktu. Bismillah saya Ustaz. Silahkan, sudah. Fadal. Eh, Taubuhu
Saubuhuma, saubuhum, saubuha, saubuhuma, saubuhunna. Eh, saubuka, saubukuma, saubukum, saubuki, saubukun, eh, Tahu. saubuk, apa? Saubukuma, Nah, saubuk, eh, ya betul ya. Saubukunna, saubuki, kemudian nahnunya apa ya? Untuk nah, kebalik saja. Dari oh ya, terbalik. saubukum, saubuki, Iya, saubukuma, saubuk. saubukunna. Iya, Terus gitu. ananya, Kemudian kalau untuk Ana, apa ya? sau. Untuk belum tahu Ustaz kalau untuk Ana. Ya sukun aja. Berarti Gitu. sau. Tahu apa ya? Susah sekali. Oh iya. Apa ya? Ini tinggal di Tahu, kasroh sebelumnya. Sebelum ya sukun. Berarti saubi oh gitu. taubi, Ah, taubi. mm-mm. Yang taubi untuk nahnunya Ustaz. Saubuna. Nah gitu sudah. Taubuna. Oke, Ah, syukran. Afan. Nah, ini yang mirsamuhu, kitabuhu, kolamuhu ini sama ya. Sekarang yang bawah untuk yang huruf. Ada yang mau coba? Sada. Anhu boleh nih. Ya, boleh Sila- Ustaz. Silakan. Anhu, anhuma, anhum. Anha, anhuma, anhunna. Angka, angkuma, angkum. Angki, angkuma, angkunna. Eh, Ani, Anna. Nah, alhamdulillah. Barakallah. Satu lagi mungkin Ustaz Sada. Ada yang mau coba? Boleh Ustaz. Silakan. Ya Ustaz. Boleh dua lagi nanti Ibu. berarti ya sama Bu Yai. Saya dulu Boleh Ustaz. Boleh. milih Ustaz. Silakan. Mau yang mana boleh? Oh, oh boleh milih Ustaz. Iya, silakan. Yang lahu Ustaz. Oke, silakan Ustaz. Lahu, lahuma, lahum, lah, laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum, laki, lakuma, lakunna. Nah, laki, lakuma, lakunna. Terus Ini apa ya? ke Laki, lana. li. Oh, liki, Li oh, lana. li, lana. Betul. Nah, barakallah. Satu lagi mungkin silakan Bu Yayu, mau yang mana? Tapi kalau lupa tolong ya. Yang mana ya? Yang minhu aja Ustaz. Coba ya. Ya, Bismillah. boleh. Silakan. Minhu, minhuma, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka ya Ustaz. Iya, betul. Minka, minkuma, minkum, minki, Hmm, minkuma, hmm, minkunna, hmm. mini atau mina Iya, Ustaz? mini. Mini, Hmm. mina. Alhamdulillah. Barakallah. Oke. Nah, Bapak, begitu uh, Ustadz Ustadzah berkaitan dengan tasrifan ya. Untuk yang sebentar. Iya, Afan. Nah, demikian untuk materi hari ini, insya Allah. Nanti pekan depan kita masuk bahasan al-fi'lu ya. Di sini ada sulasi, ada rubai, insya Allah. Nanti kita bahas di pekan depan, insya Allah. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup mungkin? Silahkan.
Masih ada waktu. Silahkan. Eh, kalau fi bersambung dengan domir ana jadi apa? Fi. Fi. Kemudian kita kasih domir. Domir ananya kan ya sukun. Dibacanya gimana? Hmm. Karena Fi. yang Mi atas juga. nggak, yang atas kan nggak ada masalah kan? Iya, Nah, iya betul ya. fihi, fihima, Iya. fihim, Fi. fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna. Terus Fi yang aja ya, Kak? Iya. Fiye. Via atau Fiye? Oh ya. Ya, ini tinggal diidgham Ustaz. iya, Ya Oh, sukun fi. ketemu ya kan diidgham. Jadinya apa? Nanti jadinya Fi. fiya. iya. Tapi yang Oh, akhir harus iya. dikasih harokat dulu. Harokatnya fathah ya. Kenapa Ah, fathah? Karena yang ringan untuk ya itu adalah fathah. Yang pernah belajar isim mankus, tanda rofanya kan dhammah muqaddarah. oh iya. Tanda jernya kasrah muqaddarah. Tapi ketika nasab muncul fathahnya. Al-madiyah. Kenapa? Karena fathah itu ringan. Makanya diharokatinya dengan fathah. Fiya jadinya ya. Patah. Nih kalau fi nanti jadinya fiya. Kalau an ketemu ya sukun nanti dibacanya anni ya. Nah, salah satunya harus dikasih harokat dengan yang semisal. Ya. Ya akan Hmm. pasangannya dengan kasroh. Iya, Makanya iya. jadinya ani. Kalau alai jadi apa? Ilai ya. Alaiya. Iya, Nah, iya. itu. Kalau ilai, Ilai ya. Laila. itu jadinya ilaiya. Oh iya, iya. Ada Nah, di Al-Quran, Ustaz. kalau min nanti jadinya minni ya. Minni. Ah, ah. Karena ketemu dua sukun nggak bisa dibaca. Maka salah satunya dikasih harokat yang sebelumnya. Ya. Seperti itu. Ah, Afan, Ustaz. demikian. Iya, Afan tadi, jadi yang minhu jadi mini ya atau mini? Tadi kan saya bilangnya mini. minni. Minni. Mini ya? Oh Ah, iya, ah. iya. Minni. Bukan minni ya. Iya, iya. Kalau mana tadi ya? Min sama an ya. Nanti jadinya ani. Iya. Kalau fi, alai, ilai. Nanti jadinya fiya, alaiya, sama ilayya. Ketika nanti bersambung dengan domir. Demikian Kalau tambah. Gimana? bi juga sama, Ustaz. Kalau bi sama berarti. Biya jadinya. Oh, iya. Enggak. Kalau bi kan hanya bak sukun ya. Iya. Bak kasroh. Berarti jadinya bi aja. Bi. Bi biasa. Seperti li. Nah, Oh iya. afwan. Tadi tak kirain bi ada ya sukun. Begitu, Sada, insya Allah. Nah, demikian untuk materi perdana ini. Nanti kita bertemu lagi insya Allah di pekan depan. Semoga Allah istiqomahkan kita. Nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala timamikum fi hadzal dars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. khair, Wa Ustaz. iyyakum. Syukron, Jazakallah. Ustaz. Afwan.